Bang. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih nih waktunya Ya. buat ngasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol nih masalah dunia Islam terkini nih Bang. Jadi gini, sekarang kan lagi rame nih masalah penghinaan yang di negara Prancis tuh Bang, Iya, iya. yang karikatur yang seolah-olah menceritakan itu Nabi Muhammad. Dan itu dapat dukungan tuh Bang dari presidennya, presiden Prancis. Namanya siapa tuh? Bapak Macron apa siapa gitu Bang. Jadi gimana nih Bang tanggapannya? Jadi gini ya. Sebenarnya ini disayangkan banget lah. Karena apa? Kita ini pada tahun ini kan kita sedang memasuki bulan Rabiul Awal. Kita tahu ini merupakan bulan di mana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Jadi pada saat kita semua bergembira, saat semua kita sedang merayakan tentang Maulid Nabi kita Muhammad SAW, tapi ada kasus seperti ini. Jadi ini kan semakin membuat semakin bergejolak di masyarakat Islam di dunia ini. Yang seharusnya kita dalam keadaan damai, rukun, tapi ini seperti memicu kekerasan, memicu perselisihan. Jadi memang saya secara pribadi sangat menyayangkan pernyataan Presiden Prancis itu ya, Emmanuel Macron ya kalau nggak salah namanya. Jadi dia seolah-olah tuh kayaknya mendukung gitu tentang penghinaan Nabi Muhammad dengan cara menggambarkan karikaturnya. Jadi dia beralasan ini merupakan kebebasan berekspresi bagi warganya. Dan ini memang buntut dari terbunuhnya seorang guru yang pada beberapa hari sebelum terjadi pembunuhan itu, dia di kelasnya itu, di kelas sejarah, dia membawa karikatur yang seolah-olah itu Nabi Muhammad. Jadi ada seorang siswa yang marah beberapa hari kemudian lalu melakukan tindakan anarkis dengan memenggal kepalanya. Memang sadis luar biasa. Kita mengecam itu. Kita tidak setuju dengan cara-cara anarkis seperti itu. Kita tidak setuju dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti itu. Tapi juga disayangkan sekelas kepala negara Prancis yang di sana itu perkembangan umat Islamnya besar sekali, ada jutaan umat Islam di sana, dan dia orang yang senantiasa menggembar-gemborkan bahwa Prancis mendukung nilai-nilai pluralisme. Tapi tindakan ini seolah-olah dia tidak mengerti tentang kedudukan Nabi Muhammad dalam umat Islam itu. Jadi seharusnya dia lebih banyak mengetahui, lebih banyak mencari informasi kedudukan Nabi Muhammad itu seperti apa sih dalam umat Islam. Jadi tidak ada bisa asal bicara. Kita tidak bisa beralasan kebebasan berbicara. Lah kalau kebebasan berbicara dijadikan alasan, kita juga harus melihat yang lain juga dong. Melihat hak asasi orang untuk dihormati keyakinannya. Jadi kan jadi ini kontraproduktif. Soalnya di sisi yang lain dia bicara tentang kebebasan, tapi di sisi lain dia kan nggak menghormati orang. Kalau ketika orang dibebaskan berbicara sebebas-bebasnya, ya kacau dunia ini. Karena kan di situ ada hak orang, ada perasaan orang, bisa rusuh kita di dunia ini. Jadi memang saya secara pribadi sangat menyayangkan itu. Dan sebagai umat Islam, saya tentu marah dalam hati. Saya di dalam hati itu ya dongkol lah. Apa-apaan ya orang gitu kan. Tapi sebagai muslim yang dewasa, yang berwawasan, yang intelek lah, kita jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang kira-kira tindakan itu nanti semakin membuat citra buruk Islam di dunia. Ya kita bisa
secara emosi mungkin bisa kita ungkapkan ya di media atau apa, kadang-kadang kita juga lepas kontrol juga karena udah emosi. Karena bagaimanapun ketika orang yang kita cintai, tidak usahlah nabi kita yang memang sudah menjadi sesuatu yang sangat kita cintai dalam agama ini. Contoh saja misalnya istri kita dihina dengan cara orang lain membuat foto, taruhlah misalnya binatang dengan rupa yang tidak baik lah misalnya. Lalu orang mengatakan, nih gambar bini lu nih, gue coret-coret ya gitu, atau apalah yang sekiranya menghina lah. Kita pasti marah. Nah, apalagi ini yang jelas-jelas dalam Islam saja, orang Islam saja dilarang untuk menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Ini orang bukan Islam menggambarkannya dan memberikan penjelasan ini adalah gambar Nabi Muhammad dan menghinakannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terus gimana nih Bang tindakan kita sebagai orang Islam nih Bang? Jadi gini, karena kan banyak tuh yang pada menyerukan boykot produk Prancis, kayak di negara-negara tuh udah tuh Bang, kayak Qatar, terusnya Libya, sebagainya tuh banyak tuh Bang. Pada jadi produk-produk Prancis itu banyak yang dikeluarkan dari supermarket, ada yang tidak dijual lagi. Bukan ada, saya lihat tuh di media, ada yang dibuangin tuh Bang, parah tuh. Jadi yang bener gimana Bang tindakan kita? Apa iya perlu kita boykot kayak gitu Bang di Indonesia nih Bang? Iya. Jadi emang kita sebagai umat Islam pasti siapapun ya yang memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, yang memiliki rasa cinta akan suri tauladannya yaitu Nabi Muhammad, pasti memang dia marah lah. Cuman kemarahannya ini jangan sampai melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tindakan-tindakan yang sekiranya menambah buruk citra umat Islam. Nanti jangan sampai stigmatisasi tentang terorisme itu, Islam itu teroris, jangan sampai semakin melekat nantinya malah. Jadi memang tindakan kita harus tetap terukur dan tetap itu bisa memberikan efek jerak lah minimal, atau tindakan yang efisien lah gitu, supaya mereka itu ngeh gitu bahwa umat Islam marah. Tapi kemarahannya bukan sifat yang anarkis lah, tapi tindakan-tindakan yang sifatnya ya taruhlah seperti apa yang dilakukan Presiden kita Joko Widodo, ya sudah betul lah mengecam gitu kan secara resmi dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia, sebagai kepala negara umat Islam terbesar di dunia, memanggil duta besarnya. Nah itu seperti itulah tindakan-tindakan yang lebih elegan gitu. Mungkin skala pribadi mungkin bisa kita untuk melakukan boykot, kita menahan diri kita dulu, setiap diri kita untuk belanja yang kira-kira punya Perancis lah, merek-merek Perancis. Banyak lah merek-merek Perancis, produk-produk di Indonesia ini. Kayak kalau Carrefour kayaknya itu ya punya Perancis, terusnya Danone, untuk Danone kan produknya banyak tuh, ada makanan, minuman. Ya kita lebih selektif, berusaha jangan belanja. Itu juga sebuah tindakan ya. Artinya mungkin ada orang nggak setuju, nggak pengaruh apa-apa kayak gitu. Ya buktinya kan mereka sudah mulai melakukan himbauan-himbauan jangan melakukan boykot terhadap produk mereka. Artinya sebenarnya mereka sudah ngeh gitu ya. Dan itu berefek, lumayan berefek lah. Jadi tindakannya memang ya harus yang kira-kira mereka itu ngeh. Dan kita memang harus menuntut untuk presidennya itu, Macron itu, untuk meminta maaf secara terbuka untuk seluruh dunia. Kalau itu belum dilakukan, kita tetap akan berusaha lah. Kita sebagai umat Islam sebisa yang kita bisa, tapi tetap dengan cara-cara yang baik lah. Supaya pesan sampai, dan kita pun tidak mendapatkan citra yang semakin buruk di mata dunia, gitu ya, dengan tetap elegan. Jadi gitu. Oh gitu ya Bang. Jadi kita ini bolehlah marah gitu ya Bang, tapi jangan sampai marahnya itu kayak orang gak berpendidikan gitu Bang. Jadi anarkis gitu Bang ya, melakukan kerusakan dan sebagainya gitu Bang ya.
Sebenarnya pengen ngobrol banyak lagi nih Bang, cuman ya waktu kita terbatas nih Bang. Jadi durasi juga kita dibatasi juga nih Bang. Jadi pengen sih ngobrol-ngobrol lagi Bang. Nanti kita bisa selain waktu kita ngobrol lagi Bang, boleh kan Bang? Duh, makasih banyak nih Bang waktunya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.